Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Rasulullah SAW pernah menyebutkan 7 macam perintah dan 7 macam larangan. Wa an Abi Umar al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Dari Abi Umar al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dengan 7 hal. Wa nahana an sab'in, dan melarang kita, terutama kaum lelaki. Demikian pula khunasa, banci. Tentu larangan ini tidak berlaku untuk kaum wanita. Amarana bi'iyadatil mardo. Rasulullah memerintahkan kita untuk menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Natban fi sa'iril awqat. Sunnah dalam semua waktu. Fala tukrahu illa in syaqat al marid. Tidak dimakruhkan kalau sekiranya tidak mendatangkan musyaqqat, madarat terhadap yang sakit. Artinya, kalau sekiranya akan mendatangkan suasana yang tidak baik bagi orang yang sakit, itu makruh, tidak disunatkan. Menjenguk orang sakit mempunyai nilai yang luar biasa. Man ada maridon lam yazal fi khurafatil jannah hatta yarji'ah, rawahu Muslim. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, senantiasa dia akan berada dalam taman surga hingga dia pulang. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, man ada maridon lam yazal yakhudu fir rahmati hatta yajlisa, rawahu Tirmidzi. Siapa yang menjenguk orang sakit, dia akan senantiasa mendapatkan kucuran rahmat. Orang yang menjenguk orang sakit tentu untuk menghibur keluarga, untuk menghibur yang sakit. Sehingga Rasulullah mengajarkan doa dengan bermacam kalimat doanya, antara lain Allahumma azhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman. Menjenguk orang sakit hukumnya sunnah.
dan yang menjenguk akan mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti rahmat Allah. Oleh karenanya, menjenguk orang sakit mesti kita mengetahui suasana. Jangan sampai menjadikan orang yang sakit tambah menderita karena kita berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan bagi yang sakit maupun keluarga yang sakit. Kemudian berikutnya yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mengiringi jenazah. Orang yang mengiringi jenazah akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Man ittaba'a janazatal muslim imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim yang dilandasi iman dan ikhlas, wa kana ma'hu yusalli 'alaiha wa yafrugu min dafniha fa innahu yarji'u min ajri bi qirataini. Siapa yang mengiringi jenazah dan dia ikut sholat jenazah dan ikut mengikuti upacara pemakaman jenazah sampai selesai, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. 1 qirat besarnya seperti gunung Uhud, kata Rasulullah. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja'a qabla an tudfana fa innahu bi qiratin. Siapa yang melaksanakan salat jenazah namun dia pulang sebelum dilaksanakan pemakaman, dia tidak mengikuti upacara pemakaman, maka dia mendapatkan nilai pahala 1 qirat. Jadi ternyata mengikuti jenazah pahalanya luar biasa. Apalagi dari proses awal, mulai memandikan, menyiapkan tenda, kursi, ikut sholat jenazah, ikut melaksanakan upacara pemakaman jenazah, nilainya luar biasa. Kemudian perintah yang ketiga, Rasulullah memerintahkan agar mendoakan orang yang bersin. Wa tashmitil atis, mendoakan orang yang bersin. Ketika yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengar mengucapkan doa yarhamukallah. Ada suatu peristiwa, suatu ketika atas rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang yang bersin di samping Nabi. Basyamat ahaduhuma wa lam yushammitil akhar. Ada satu yang didoakan oleh Rasulullah dan satunya tidak. Faqilahu, lalu ditanyakan kepada Rasulullah, kenapa ada yang didoakan dan kenapa yang satunya tidak? Kata Rasulullah, hadza hamidallah, yang ini aku doakan karena dia memuji Allah. Begitu bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, yang ini tidak, kata Rasulullah. Kemudian wa ibraril muqsim, menunaikan sumpah. Nah, sumpah untuk kebaikan. Kalau dilanggar tentu ada kewajiban, yaitu membayar kafarat sumpah. Tetapi ketika bersumpah untuk tidak melakukan kewajiban atau bersumpah untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat,
maka sumpah itu wajib dilanggar. Jangan sampai sumpah itu menghalangi untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai sumpah itu menghalangi untuk bertakwa. Jangan sampai sumpah itu menghalangi untuk mengadakan perdamaian di antara manusia. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Kemudian yang kelima, perintah Rasulullah wa nasril mazlum. Rasulullah memerintahkan agar menolong orang yang dizalimi, agar tidak merajalela kezaliman. Menolong orang yang dizalimi merupakan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang berikutnya, Rasulullah memerintahkan ijabatid da'i. Jadi memenuhi undangan orang yang mengundang. Hukumnya tergantung undangannya, bisa wajib, bisa sunnah, kita menghadiri atau memenuhi undangan, atau mungkin bisa mubah karena ada uzur. Jadi tergantung uzur dan tergantung undangannya. Jadi hukum tergantung sebabnya. Apakah haram, sunnah, atau mubah. Wa ifsya'is salam. Yang terakhir, yang ketujuh, perintah untuk mendebarkan salam kedamaian. Suatu ketika Rasulullah bertanya, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian, kata Rasulullah, aku tunjukkan kepada sesuatu, apabila kalian melaksanakannya akan muncul saling mencintai. Apa itu? Kata Rasulullah, ufsyus salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian. Menebarkan salam dan kedamaian akan memunculkan rasa cinta dan mencintai. Itulah 7 perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian wa nahana an khawatima aw takhatumim bil zahabi. Rasulullah melarang, wahai kaum lelaki, wahai al-khunasa, kalian dilarang oleh Rasulullah memakai cincin emas. Wa an syurubin bi aniyatil fiddati. Juga Rasulullah melarang minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, 4, 5, 6, 7 terkait dengan masa larangan memakai sutra, baik anil mayasil humri. Sutra untuk alat duduk juga
dilarang. Wa anil qassi, sutra dari daerah tertentu, dari qassi. Wa an lubsil harir, pakaian yang terbuat dari sutra secara umum. Wal istabrak, sutra yang tebal. Wad dibaj, dan sutra yang paling baik. Muttafaqun alaih. Jadi memakai sutra dilarang untuk kaum laki-laki. Memakai cincin emas dilarang untuk kaum laki-laki, tidak untuk perempuan. Jenis sutra apapun dari daerah manapun, tuh hukumnya haram bagi kaum laki-laki. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ajakan Rasulullah untuk meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Semoga kita senantiasa berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim.